My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Selamat pagi ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah datang. Hari ini kita akan belajar cara menanam padi, mulai persiapan tanah sampai perawatan agar panennya melimpah. Selamat pagi. Jadi mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu persiapan lahan. Sebelum menanam, lahan harus dibajak agar tanah gembur. Setelah itu, lahan diratakan dan digenangi air agar siap untuk penanaman. Punya traktor, apa bisa dibajak pakai cangkul? Tentu bisa, walaupun lebih lama hasilnya tetap baik. Yang penting tanah gembur, akar padi mudah tumbuh. Kalau tanahnya keras bisa ditambah pupuk lagi. Betul sekali, tambahkan pupuk kompos atau pupuk kandang agar tanah lebih subur. Nah, setelah lahan siap, kita tanam bibit padi muda yang berumur sekitar 20 hari. Ambil beberapa batang, lalu tanam dengan jarak 20 x 20 cm agar tidak terlalu rapat. Kalau ditanam terlalu rapat, dampaknya apa ya? Kalau terlalu rapat, padi sulit tumbuh besar dan hasil panennya berkurang. Jadi, jarak tanaman itu penting banget. Sebaiknya menanamnya pagi hari atau sore hari? Lebih baik pagi atau sore hari, supaya bibit tidak layu karena panas. Padinya perlu disiram setiap hari nggak? Tidak perlu, cukup pastikan air di sawah selalu menggenang sekitar 3-5 cm. Jangan biarkan kering terlalu lama. Kalau hama seperti lereng muncul, bagaimana cara mengatasinya? Pakai pestisida alami, misalnya air rebusan daun pepaya atau bawang putih. Itu aman untuk lingkungan dan tidak merusak tanah. Berapa lama ya biasanya padi bisa dipanen? Sekitar 3-4 bulan setelah ditanam, tergantung perawatan dan kondisi cuaca. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lahan masing-masing. Yuk, terus semangat bertani!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu dan kakak, saya Sri Diani dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian dengan Prodi Agroekoteknologi. Saya akan memberi penyuluhan tentang pertanian dalam rumah tangga. Nah, pertanian dalam rumah tangga itu adalah kegiatan bercocok tanam atau beternak yang dilakukan di lingkungan rumah dengan memanfaatkan lahan terbatas seperti perkarangan, pot, polybag, atau wadah bekas. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, meningkatkan ekonomi, dan menjaga lingkungan tetap hijau. Tujuan saya melakukan penyuluhan itu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pertanian keluarga, meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, mendorong pemanfaatan lahan sempit untuk produksi pangan. Yang terakhir itu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan dan berkelanjutan. Contoh kegiatan pertanian dalam rumah tangga itu bisa berupa bercocok tanam, sayuran dan buahan, beternak unggas, atau memelihara ikan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Manfaat pertanian dalam rumah tangga yaitu ketersediaan pangan, menjamin pasokan pangan yang segar, sehat, dan bergizi secara berkelanjutan untuk keluarga. Penghematan anggaran, mengurangi pengeluaran untuk membeli kebutuhan pangan di pasar, bahkan dapat menghasilkan nilai ekonomis tambahan dari hasil penjualan. Ketahanan pangan keluarga, meningkatkan kemandirian pangan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada pasar. Meningkatkan kesehatan, mengonsumsi hasil panen sendiri yang sehat tanpa pestisida kimia dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Pemanfaatan lahan, mengoptimalkan lahan perkarangan yang terbatas, terutama di perkotaan untuk kegiatan produktif. Apakah ada pertanyaan? Jadi saya di sini ingin bertanya, gimana cara tanaman tetap subur tanpa adanya bahan kimia? Oke. Caranya itu menggunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk cair yang dibuat dari sisa sayuran atau buah-buahan dan bahan alami lainnya. Pupuk organik dapat dibuat sendiri di rumah dengan cara sederhana. Misalnya dengan mengumpulkan sisa dapur seperti kulit pisang, daun kering, atau sisa nasi. Nanti dicampurkan lalu diberi dengan air beras bisa juga, atau pupuk organik cair. Juga bisa dibuat dengan fermentasi limbah organik menggunakan air dan gula merah. Apakah ada lagi? Izin menjawab Ibu, untuk peran anak-anak dalam rumah tangga itu melibatkan anak-anak dalam kegiatan menanam seperti menyiram dan merawat tanaman. Itu dapat meningkatkan pembelajaran anak-anak itu sendiri dan menyenangkan dirinya dan edukasi yang bagus gitu Ibu. Soalnya mereka akan belajar tentang menanam, habis itu merawat lingkungan gitu bisa juga. Dari penyuluhan ini ulun mau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya itu, pertanian dalam rumah tangga merupakan kegiatan pemanfaatan lahan sempit di sekitaran rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat keluarga. Kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara mandiri, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan, menghemat pengeluaran, serta memberikan nilai ekonomi. Selain itu, pertanian rumah tangga berperan dalam penting menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas udara, dan memperkuat kebersamaan antara anggota keluarga melalui kegiatan pertanian bersama. Apakah sudah cukup? Terima kasih ya. Sekian, terima kasih telah memberikan waktunya sore-sore gini Ibu, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, bisa dipanggil Rahman, dengan NIM 25105122100020.
Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia penyuluhan dengan tema bertani selaras dengan alam. Permisi, Ibu. Saya ada tugas penyuluhan. Saya mahasiswa Universitas Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. Membuat video penyuluhan dengan tema bertani selaras dengan alam. Apakah saudara bersedia? Ya. Apa? Ngomongin aja, Pak. Ngomong, Pak. Ya, cepat ya. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang agroekoteknologi, yaitu sistem pertanian yang berpijak pada prinsip ekologi, di mana manusia, tanah, air, tanaman, dan hewan saling mendukung satu sama lain. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pakan yang cukup dengan berkualitas sambil menjaga keseimbangan alam agar lahan tetap subur dari generasi ke generasi. Di ekosistem sawah ada interaksi antara tanaman, mikroba, tanah, serangga, air, dan udara. Semua bekerja dalam keseimbangan. Kalau salah satu terganggu, seluruh sistem ikut terpengaruh. Dalam agroekoteknologi, kita tidak hanya bicara cara menanam, tapi cara memahami alam. Ada 3 prinsip utama yang perlu kita terapkan. Yang satu, efisiensi sumber daya alam. Gunakan air, pupuk, dan energi secukupnya. Misalkan menggunakan irigasi tetes agar air tidak terbuang. Juga, pemeliharaan kesuburan tanah alami. Gunakan pupuk organik dan biar bukan hanya pupuk kimia, juga pengendalian hama terpadu dan alami. Manfaatkan musuh alami hama seperti laba-laba dan kepik dengan menanam bunga begonia di tepi lahan. Dengan cara ini, lahan tetap subur, hasil panen meningkat, dan lingkungan tetap sehat. Apakah ada pertanyaan saudara sekalian? Ini adek, kalau kita pakai terus, apakah sudah bisa benar-benar? Pertanyaan yang bagus, Pak. Pupuk organik memang tidak memberi hasil instan seperti pupuk kimia. Dalam jangka panjang, itu meningkatkan struktur tanah, menambah mikroba baik, dan menjaga kesuburan alami. Artinya, hasil panen akan lebih stabil dan tanah tidak akan cepat rusak. Apakah ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Jadi intinya dari agroekoteknologi adalah bukan melawan alam. Kalau kita memahami proses ekologis, kita bisa bertani dengan lebih baik, hemat, dan berkelanjutan. Mari kita mulai dari hal kecil, mengurangi bahan kimia, mengelola limbah pertanian, dan juga penggunaan tanah. Karena masa depan pertanian ada di tangan kita, generasi muda yang peduli terhadap bumi dan kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sekian video penyuluhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine.
dengan tema judul Padi Berkualitas Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Atiro dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi. Di sini saya ingin membuat video penyuluhan kepada ibu dan kakak ini. Tujuan saya membuat penyuluhan memberikan pengetahuan tentang teknik budidaya padi yang tepat, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen padi, mendorong petani menggunakan teknologi pertanian modern, dan mengedukasi tentang pengelolaan lahan dan air secara berkelanjutan. Di sini saya akan memberikan apa itu padi. Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia dan menjadi sumber karbohidrat terbesar bagi masyarakat. Kebersihan budidaya padi sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, petani perlu memahami teknik budidaya padi yang baik, efisien, dan ramah lingkungan. Berikut manfaat padi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai bahan makanan pokok. Padi diolah menjadi beras yang menjadi makanan utama masyarakat Indonesia dan banyak negara Asia, sumber energi karena kaya karbohidrat. Yang kedua, menjadi bahan olahan pangan lain. Selain dimasak menjadi nasi, padi dapat diolah menjadi tepung beras, beras ketan, mie beras dan mihun, dan rengginang atau kerupuk. Sumber pendapatan petani. Sebagai besar petani Indonesia bergantung pada budidaya padi sebagai mata pencarian utama, komoditas penting dalam ekonomi pedesaan, dan menjaga ketahanan pangan nasional. Apakah ada yang ditanyakan dari yang materi saya berikan? Ibu yang bertanya, apa yang dimaksud dengan bibit padi unggul atau berkualitas? Bibit padi unggul atau berkualitas adalah benih padi yang memiliki mutu genetik, fisiologis, dan fisik yang baik serta telah melalui proses seleksi dan pengujian oleh lembaga resmi. Bibit unggul biasanya tahan terhadap hama dan penyakit, berproduksi tinggi, dan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang beragam. Selain itu, bibit unggul memiliki daya tumbuh tinggi, yaitu di atas 80%, sehingga lebih menjamin keberhasilan tanam di sawah. Selanjutnya, mengapa pemilihan bibit padi yang berkualitas penting dilakukan sebelum menanam? Baik, pemilihan bibit yang berkualitas sangat penting karena bibit merupakan awal keberhasilan budidaya padi. Jika bibit yang digunakan baik, maka pertumbuhan tanaman akan lebih seragam, kuat, dan produktif. Sebaliknya, jika bibit tidak berkualitas, tanaman bisa tumbuh tidak rata, mudah terserang penyakit, dan hasil panennya rendah. Jika bibit unggul menjadi fondasi utama untuk mencapai hasil panen yang maksimal dan efisien. Baik, apakah jawaban saya bisa diterima oleh ibu dan kakak? Iya, bisa diterima. Baik, video penyuluhan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.